Bapak kita dilahirkan dilahirkan seperti apa, kemudian kita memiliki warisan seperti apa, ya, kemudian lahir di zaman seperti apa, nanti anak-anak kita itu seperti apa. Itu harus harus jelas tuh teman-teman ya. Untuk oh Bunda iya ya, Bunda Opo ya. Jadi Iya. kita harus jelas ya teman-teman. Ini untuk ibu teladan ya. Eh, kita harus wajib nih ya teman-teman, wajib ya kita bangun keluarga dari ayah inspiratif dan ibu teladan gitu ya. Sebarkan ini ya supaya saya pengen kita berdoa karena ini kita sedang menjalankan sunatullah ya. Sunatullahnya itu kan katanya tiang negara itu wanita gitu. Sunatullahnya katanya eh, pembangunan apa ya namanya, kalau keluarganya hancur maka negaranya akan hancur gitu. Jadi wanita ini adalah tiang negara. Walaupun wanita itu tidak berperan kelihatan di layar, tidak kelihatan di masyarakat, tapi seorang wanita itu memiliki peran yang sangat penting di rumah. Dan untuk membangun negara, yang paling penting itu adalah keluarga, teman-teman. Jadi mudah tuh suatu misalnya untuk menghancurkan suatu negara, hancurkan aja keluarganya, gitu. Dan untuk menghancurkan satu keluarga, hancurkan aja wanitanya, begitu. Wanitanya dibikin tidak kuat ya, tidak kuat imannya, tidak kuat mentalnya, gitu. Jadi penting sekali ya teman-teman, eh, qadarullah ya. Ini perempuan semua, ayo kita siapkan diri kita menjadi seorang ibu teladan ya. Simple ya. Kita itu adalah menjadi ibu teladan ya. Dan sebarkan kepada pasangan kita untuk menjadi ayah inspiratif ya. Ayah Hindi tayo, inspiratif dan jadi teladan. handa. Kita Jadi, membangun keluarga kumanan siya, ajaib ya dengan kita bantu pasangan kita menjadi seorang ayah inspiratif. Dengan cara apa? Dengan cara melibatkan. Simple, teman-teman, sederhana sebetulnya. Dengan cara melibatkan segala sesuatu eh, kepada suami kita, mulai dari awal, tengah sampai akhir. Ya, kita jangan mentang-mentang kita wanita mandiri ya, kemudian kita mengambil keputusan sendiri. Tidak ya teman-teman, itu menjadi perisai rezeki kita. Segala sesuatu tanyakan ke suami kita. Walaupun kita tahu nanti jawabannya beliau seperti apa gitu. Kalau terlanjur kita mengambil keputusan sendiri ya, ya mau minta maaf ke suami. Maaf ya ayah, tadi saya mengambil gini 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 gitu. Jadi suami itu merasa senang ya teman-teman ya. Jadi penting sekali kita menjadi seorang ibu teladan yang pandai menjaga izah. Izah ya teman-teman, apa itu izah? Izah itu adalah harga diri. Harga diri. Yang pertama perlu kita jaga harga diri itu adalah pasangan kita, suami kita. Ya. Jadi kalau kita ngomongin parenting itu bukan tentang ngomongin anak dulu, tapi ngomongin kita dan pasangan. Itu, ya. Jadi penting kita untuk menjaga izah izah keluarga. Nah, izah keluarga itu adanya di ayah. Nah, penting kita menjaga izah suami kita. Mulai dari siapa? Mulai dari kita, seorang ibu teladan yang pandai menjaga izah ayah inspiratif. Ya, bayangkan ya, ibu teladan dan ayah inspiratif ini bekerja sama untuk mendidik anak-anak kita, gitu. Karena di luaran sana angin tuh makin kencang, Bunda. Allahu Akbar ya. Kemarin sempat nih teleponan sama Bu Iya ya, bahwa di akhir zaman ini yang paling tidak mudah itu keberkahan. Semua orang berlomba-lomba mencari sesuatu hal yang banyak ya. Ilmu yang banyak, harta yang banyak gitu. Tapi pertanyaannya apakah berkah gitu ya. Karena sesuatu yang banyak itu kalau tidak berkah itu akan rontok, akan rontok. Nah, kita ini penting untuk mencari keberkahan. Dan apa itu keberkahan? Keberkahan itu adalah modal seorang muslim. Kehidupan seorang muslim itu adalah berkah. Ya. Jadi kalau kita misalkan jadi seorang muslim, kok hidupnya belum berkah? Dipertanyakan tuh keislaman kita gitu. Jadi
Keberkahan itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu keberkahan itu melahirkan ketenangan, ketenangan hati. Keberkahan itu melahirkan kebahagiaan, ya. Mendapatkan rizki dari Allah, ya, bertambah harta, kebahagiaan keluarganya bertambah, ketengah hatinya makin tenang. Kemudian keberkahan itu ciri-cirinya adalah selalu mendapatkan hikmah. Walaupun misalnya, walaupun keluarga kita itu belum ideal, gitu. Walaupun kita memiliki tetangga yang wow keren, misalnya begitu ya, tapi kita selalu mengambil hikmah. Walaupun kondisi kita tidak ideal, tapi selalu ada hikmah. Nah, itulah ciri-ciri rizki yang berkah, gitu teman-teman ya. Nah, jadi minimal 3 itu dulu ya. Jadi teman-teman penting sekali untuk mendapatkan rizki yang berkah, gitu ya. Dimulai dari mana? Nah, dimulai dari tadi kita berusaha terus menjadi ayah inspiratif dan ibu teladan ya. Karena keluarga itu kemarin ya waktu teman-teman nanti saya sarankan ya kalau saya bikin kelas eh, keluar apa namanya pemimpin inspiratif lagi, siapa tahu diundang lagi sama MR Pusat ya. Itu teman-teman sebisa mungkin ikut ya karena di situ ada banyak keberkahan itu. Jadi keluarga itu teman-teman Allah itu menciptakan kita itu serius, tidak main-main ya. Catat itu teman-teman ya. Allah menciptakan kita manusia itu serius, tidak main-main. Jadi please menjalankan syariat Allahnya jangan main-main, kudu serius gitu. Gampangnya begitu ya teman-teman. Kita kudu serius. Bagaimana cara menjalankan syariat Allah? Ya, kejar ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu kejar ya. Karena tidak ada cara lain untuk mendekat ke Allah, untuk menuju surganya Allah itu harus dengan ilmu, teman-teman. Bukan dengan harta. Harta yang kita punya harus kita alokasikan untuk mengejar keberkahan, gitu ya. Keberkahan untuk menggapai ridha Allah, gitu. Nah, eh, saking seriusnya Allah ya, apa namanya menciptakan kita. Nah, ingat ya, awal kita dibangun itu adalah di surga, ya. Wa id qala rabbuka, bukan. Qala ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata. Gitu. Jadi Allah bilang kepada Adam, Adam dan Hawa dan istri, silakan duduk-duduk di surga gitu. Makanya magnet rezeki itu adalah kita mengajarkan untuk selalu happy, selalu bahagia. Karena itulah awal eh, roh apa ya mindset yang perlu kita bangun. Gimana caranya kita beribadah dengan bahagia, kita bersedekah dengan bahagia, ya. Kalau kita tidak bahagia, kenapa? Berarti segera memperbaiki diri. Astagfirullah, katakan saya salah, ampuni saya siap belajar, gitu. Bun, saya apa namanya sedekah kok rasanya belum plong ya Bun. Coba saya salah, ampuni saya siap belajar. Nanti akan ketemu, nanti Allah akan membimbing kita teman-teman. Kita kira-kira kita salahnya di mana, begitu ya, melalui pikiran bawah sadar kita. Dan saking seriusnya Allah pengen mengajak kita masuk surga lagi, Allah bikin lembaga yang namanya pernikahan. Ya, jadi pernikahan itu adalah lembaga yang dibangun Allah untuk kita suami istri ya merasakan surga dunia dan surga akhirat. Bayangkan segala sesuatu hal yang sebelumnya sebelum adanya ijab kabul itu haram, begitu ada ijab kabul semuanya menjadi halal. Apapun ya, apapun yang dilakukan. Itu adalah surga, teman-teman. Itulah surga ya. Dan untuk membangun keluarga ini memang tidak mudah ya. Eh, Setan dan sekutunya sudah membangun pasukan ya. Karena memang mereka sudah mempersiapkan diri minta izin ke Allah dan Allah mengizinkan ya untuk eh, mengajak manusia menjadi teman nanti di yaumil akhir, di akhirat gitu. Itu visi misi mereka gitu. Every single person, teman-teman. Every single person. Artinya apa? Setiap jiwa manusia itu menjadi target, astagfirullah, target setan untuk menemani sampai yaumil akhir. Gitu. Di neraka pastinya ya. Gitu. Nah makanya mereka bikin pasukan, namanya Dasim, tuh, ya.
Dasim. Apa itu dasim? Dasim itu adalah setan yang spesialis. Nah, mereka bikin spesialis, teman-teman. Spesialis mengganggu rumah tangga Muslim. Gitu. Keren. Ya, nah itu keren ya kan, mereka keren itu. Ya ciptaan Allah itu semua keren. Nah, kita jangan mau kalah keren. Kita juga kudu membangun spesialis gitu. Ya, kita jangan mau kalah sama mereka. Dan mereka itu laporan, teman-teman. Melakukan zikir pagi juga seperti kayak gini, melakukan taklim setiap hari juga dipantau oleh rajanya mereka. Gimana tuh? Oh, si ulama ini, kiai ini. Wah, kalau orang-orang kafir mah udah CS sama setan ya. Mereka udah nggak akan udah bukan target lagi, udah pasti lolos gitu, udah pasti lolos masuk masuk neraka gitu. Nah, justru yang menjadi target ini adalah orang-orang yang ngaku ahli ibadah, orang-orang yang ngaku berilmu, orang-orang yang Masya ngaku Allah. muslim, orang-orang yang ngaku beriman, orang-orang yang ngaku pengen deket sama Allah. Mereka Wow, tahu, keren. mereka itu tahu melebihi dari diri kita sendiri, teman-teman. Karena mereka itu menemani kita mulai dari ceprot lahir itu itu tuh jagain tuh. Lahir tuh baru Hmm. jagain gitu. Jadi mereka itu ngikutin kita terus. Nah, jadi jangan mau kalah ya. Tapi kita juga punya kekuatan, teman-teman. Masya Allah ya. Jadi setiap hari ini kita berperang nih, teman-teman. Perang ini tidak hanya di Gaza, Palestina, di diri kita nih, teman-teman ya. Di diri kita, alhamdulillah kita sudah bertemu dengan komunitas magnet rizki, ya kita bisa mempraktekkan jurus magnet rizki, praktekkan jurus turunkan garis kebenaran. Itu cara kita minta bantuan kepada Allah. Turunkan terus garis kebenaran, itu cara kita minta bantuan kepada Allah, ya supaya Allah dan bala tentaranya membantu kita. Karena sebetulnya teman-teman, tanpa kita minta, Allah itu sudah memberikan bantuan kepada kita. Di Quran surat Ar-Ra'd, ya, Allah memberikan bantuan kepada kita dari depan, kanan, kiri, atas, bawah, ya. Itu. Jadi cuma kadang kitanya nyuekin. Astagfirullah. Allah udah kirim bantuan, kitanya nyuekin. Gimana dong? Nggak boleh seperti itu, ya. Gitu. Jadi segera turunkan garis kebenaran, buka perisai rezeki, jangan dicuekin tuh, ya. Para bala tentara Allah yang menjaga kita, Eh, gitu. Makanya eh. ada istilah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi pada dasarnya Allah itu menciptakan kita itu surga. Surga. Pada dasarnya Allah itu menciptakan kita itu surga dunia akhirat. Tapi karena kitanya abai, karena kitanya melakukan perisai rezeki, akhirnya kondisi kita tidak nyaman. Jadi kalau pengen nyaman, ya kita kembali ke fitrah ya, bahwa kita perlu sekali untuk segera menurunkan garis kebenaran, istighfar setiap hari ya, dan terutama kita nih kelanjutannya ya, kelanjutan terutama kita ini dititipin sama Allah anak-anak gitu ya. Anak-anak kita ini ke depannya, kehidupannya tidak tidak semakin mudah, teman-teman. Ya, tidak semakin mudah. Entah dari ilmu, entah dari keuangan, entah dari kesehatan. Gitu. Jadi penting sekali untuk melakukan pembekalan dan penting sekali untuk kita bersandar pada Allah. Ya. Makanya masuk ke doa keajaiban, kemudian kita minta zikir al-malikul itu, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Sebisa mungkin itu 100 kali, teman-teman. Ya, kita melakukan itu. Ya, itulah kita sebagai manusia yang tidak sempurna, ya berusaha terus untuk memperbaiki diri di mata Allah, di mata Rasulnya, di mata hamba Allah, dan di mata umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengajak sebanyak-banyaknya umat akhir zaman untuk masuk ke surga. Ya, gitu. Jadi teman-teman kan Amin. pasti sudah pernah merasakan umroh ya. Nah, di umroh itu kan ada mutawif, ya kan? Ada pemimpin, ada leader. Nah, nanti kita masuk surga juga seperti itu, ada leader-leadernya gitu. Leader yang paling tinggi nanti untuk yang perempuan itu ada 4 gitu. Namanya rombongan Siti Maryam, rombongan Asia, rombongan Khadijah, sama rombongan Fatimah. Nah, kan itu udah terlalu banyak kan umatnya Rasulullah kan. Nah, pasti nanti Ya ada Allah, udah bangun anak. gitu ya. Jadi ya semoga
kita sama Allah, kita dipantaskan oleh Allah untuk bertemu dengan Rasulullah di apa namanya Amin. surganya Allah ya, di Amin ya Allah. Rasulullah itu pegang Amin. kunci ya, kunci surga, dan Rasulullah janji tidak akan kunci ini dibuka sebelum umatnya Rasulullah berkumpul, insya Allah. Amin ya Allah. Masya Alhamdulillah, yuk kita mulai zikir pagi kita, sudah lebih dari 15 menit ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Teman-teman, kenapa sih? Mungkin teman-teman pernah bertanya, kenapa sih Bunda apa-apa baca Al-Fatihah, bentar-bentar baca Al-Fatihah, bentar-bentar baca Al-Fatihah. Teman-teman, Al-Fatihah itu surat sakti, ya, surat sakti. Apapun impian teman-teman, apapun hajat teman-teman di Al-Fatihah. Ya, termasuk zikir pagi ini, ya, doa teman-teman, insya Allah diawali dengan Al-Fatihah, insya Allah berkah, ya, gitu. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Oh, suaranya kurang. Bagaimana nih? الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله La إلا ilaha أنت. Ini teman-teman illallah. ya, saya praktek ya. Saya kan mohon izin, mohon doanya ya teman-temannya. Sebetulnya cita-cita terdekat saya itu saya tuh pengen menjadi hafiz Quran. Hafiz Quran 30 juz nih. Sekarang baru Amin. doakan ya teman-teman ya. Eh, Sekarang baru juz 2 gitu. Itu saya tuh baca eh, baca ya Allahu Akbar, ini kok nggak masuk-masuk gitu loh, nggak masuk-masuk gitu. Saya terasa sekali ya Allah, berarti saya ini banyak sekali dosa di pendengaran dan penglihatan gitu. Makanya setelah itu saya istighfar lagi gitu loh. Tapi alhamdulillahnya kerennya ketika nanti share store ya ke musyrifah itu, eh, entah bagaimana nanti dilancarin lagi sama Allah gitu, dilancarin lagi sama Allah. Jadi kata musyrifah ya memang begitu Bu Ria, pokoknya jalanin aja gitu. Dan Masya belajar Allah. lagi dari Ustadz ya, Ustadz Umar Mita, memang keberkahan itu diperoleh dari ilmu yang sedikit demi sedikit teman-teman ya. Jadi kita jangan terlalu senang, terlalu bangga, terlalu bahagia dengan ilmu yang langsung banyak gitu ya. Betapa banyak dulu cerita tentang seorang hafiz Quran yang akhirnya itu yang membunuh Ali bin Abi Thalib, dia seorang hafiz Quran teman-teman gitu ya. Jadi dan ini juga ibarat ini tuh, makanya saya mengajak teman-teman untuk ayo praktekkan apa jurus-jurus MR, menjadi pemimpin inspiratif ya. Karena apa? Karena PR kita ke depan itu makin keren gitu loh. Kita jangan bangga dengan banyaknya hafiz Quran. Jangan bangga teman-teman ya. Itu PR. PR untuk kita ya. Bagaimana caranya hafiz Quran itu bisa memilih menjadi seorang yang tawadu gitu ya. Karena Masya Allah, tadi tuh iblis itu makin ada hafiz Quran, wah dikirimlah setan yang makin canggih gitu. Kalau mereka tidak menurunkan garis kebenaran, maka itu wow keren. Makanya mohon izin kemarin tentang mengenai santri ya, kemarin kan temanya tentang Hari Santri ya. Saya mohon izin, saya tegas nih kepada para santri ya, tolong turunkan garis kebenaran gitu. Kepada orang-orang yang memiliki ilmu, tolong turunkan garis kebenaran. Saya sarankan ikut praktekkan jurus-jurus MR karena ini adalah Masya Allah, ini jurus yang cerdas ya, jurus akhir zaman untuk melawan hawa nafsu di dalam diri kita sendiri. Betapa tidak mudahnya kita ini melawan hawa nafsu, teman-teman ya. Jadi ini cara cerdas untuk melawan hawa nafsu di dalam diri kita ya. Jadi teman-teman, saya ajak teman-teman untuk menjadi insan MR yang sebenar-benarnya gitu ya. Kabil tuh Bunda. Bismillah. Insya Allahumma Allah. afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari ya. Ya, niatkan kita untuk menjadi, nanti teman-teman ikut GR ya, genetika rezeki. Nanti kalau pemimpin inspiratif itu cocok untuk pendidik ya. Tapi kalau ada juga orang yang Bunda saya tuh kayaknya bukan di pendidik deh, senang bisnis. Nah, itu nanti jadi raja bisnis gitu. Bunda saya tuh orangnya tuh selalu muncul ide-ide gitu. Nanti jadi inovator gitu ya. Tapi kalau menjadi seorang pemimpin inspiratif ini, kolaborator ini penting supaya apapun sumber daya yang ada di sekeliling teman-teman ya, Bunda, ayah Bunda bisa mengoptimalkan begitu.
masih banyak sih ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari teman-teman ya. Karena seharusnya ini ilmu ini kita pelajari sejak kecil. Tapi dari SD kita nggak dapat ilmu ini, SMP, SMA nggak dapat ilmu ini. Jadi yang apa-apa kita masih diberikan umur oleh Allah. Semoga kita masih bisa uh, mengejar ilmu ya untuk bekal kita dunia akhirat ya. Untuk kita Amin. memberikan generasi yang terbaik untuk selanjutnya. Amin. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr la ilaha illa anta. Nah, ini kelanjutannya ya, kelanjutan dari dosa ya, dosa yang terus menerus tapi kita tidak sadar ya, itu bisa berefek ke kekufuran, membuat kita menjadi kufur ya. Menjadi pribadi yang bersyukur itu tidak mudah teman-teman, perlu kita perjuangkan ya. Lawannya syukur itu adalah kufur ya. Dan kalau kita kufur itu dibiarkan merajalela, kita menjadi seorang yang fakir. Naudzubillah min dzalik ya. Kalau kufur dan fakir ini menjadi satu berkumpul, naudzubillah min dzalik, kita siap-siap mendapatkan adab kubur. Jadi penyebab kita merasakan adab kubur itu adalah waktu di dunia kita menjadi orang-orang yang tidak bersyukur. Kita orang-orang yang kufur nikmat yang membuat kita akhirnya menjadi fakir. Dan fakir yang paling bahaya itu adalah fakir ilmu ya. Makanya iman itu punya 3 pasangan. Pasangannya itu adalah ilmu, hijrah, dan jihad ya. Itu ada di Quran surat Al-Baqarah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Silahkan genapkan 100 kali ya. Ba'da sholat 33 kali dicicil ya. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini juga perlu kita dawamkan ya. Setiap ba'da sholat ya. Digenapkan silahkan minimal 10 kali sehari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, di hadapan saya ini kan banyak banyak guru ngaji ya teman-teman ya. Ada Bunda Ayat, ada Bunda Nur Caridem ya. Uh, dan masih ada Bunda Hulailah ya. Ini saya kan zikir pagi. Nah, silakan teman-teman ajak binaannya untuk zikir sore. Ajak masuk lewat Zoom ya. Zoom yang gratis aja, yang 30 menit ya. Ini linknya silakan pakai yang seperti ini gitu ya. Jadi Bunda juga terbiasa untuk memimpin gitu ya. Jadi kepemimpinan itu perlu diasah terus teman-teman ya. Allahumma nggak usah setiap hari dulu nggak apa-apa, seminggu sekali dulu aja ya latihan seperti itu supaya kita terbiasa memimpin ya, dan sebarkan juga informasi-informasi positif. Apa yang saya share di saat pikir pagi itu sebetulnya saya sedang menge-share mengenai betapa nikmatnya menjadi orang beriman ya. Di orang beriman itu kita menjadi seorang muslim itu apa namanya bahagia ya, karena kalau kehidupan seorang muslim itu berkah. Nah, untuk menjadi seorang beriman itu
kudu kudu naik level lagi. Tidak cukup menjadi seorang muslim. Kita kudu naik level lagi menjadi orang yang beriman ya. Nah, nanti untuk menjadi orang beriman kudu naik level menjadi orang yang bertakwa gitu, teman-teman. Jadi kita tuh lagi terus menaikkan level. Nah, eh, bayangkan ya di Indonesia ini ya rata-rata apakah mereka sudah menjalankan muslim dengan benar. Nah, itu mereka perlu bimbingan ya. Bimbingan dari teman-teman itu sangat-sangat dibutuhkan. Ya minimal dari zikir sore. Teman-teman latihan ya, adain Zoom zikir sore gitu. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأخصاه كتابك ورضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ya. Jadi zikir pagi, zikir sore ini penting untuk kita menyebarkan energi positif ya ke Indonesia Raya menuju Nusantara ajaib ya. Itu teman-teman ya. Dan kita ini bersandar kepada Allah, Allah yang memiliki kerajaan gitu. اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها عن الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Jadi kita berkumpul pagi ini ya zikir pagi ini sebagai wujud kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita berhimpun bersatu untuk mewujudkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga ridha Allah selalu menemani kita teman-teman ya. Begitu teman-teman. Alhamdulillah